Hai Sobat Belajar semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi nih dengan Kak Ridwan. Nah, pada kesempatan kali ini, buat adik-adikku yang duduk di kelas 12 IPS, semoga tetap semangat ya, karena kita akan bahas pembahasan materi populer UTBK Sosiologi di sekitar bahasan mengenai diferensiasi sosial. Nah, ini tentunya berkaitan dengan yang namanya kondisi masyarakat Indonesia yang begitu beragam atau sering digunakan istilahnya majemuk. Betul nggak Sobat Belajar? Nah, betapa kemajemukan masyarakat Indonesia ini menjadi salah satu indikasi bahwa masyarakat kita ini mengalami diferensiasi sosial. Nah, seperti apa sih diferensiasi sosial itu? Walaupun kakak yakin ya, dari sejak kamu duduk di kelas 10, bahkan dipertajam di kelas 11-nya sendiri, udah pada jago nih mengenai bahasan materi ini. Tapi setidaknya buat persiapan kamu semuanya guna menyongsong UTBK tahun ini dan juga ujian-ujian mandiri yang lain, tidak ada salahnya kita kembangkan lagi. Semoga Sobat Belajar jadi tambah mahir ya di sekitar materi bahasan dan juga soal-soal pengendalian sosial. Nah, biar tambah semangat pada kesempatan kali ini Kak Ridwan sudah memberikan judul yang mudah-mudahan menggugah mengenai rasa ingin tahu Sobat Belajar semua tentang diferensiasi sosial. Judulnya kurang lebih, masyarakat Indonesia begitu majemuk ya? Nah, gimana? Sudah siap semua Sobat Belajar? Yuk kita mulai ya. Masyarakat Indonesia begitu majemuk ya? Diferensiasi sosial. Tentunya Sobat Belajar menyadari ya dari gambar di depan ini bahwa betapa masyarakat kita begitu beragam dan keragaman ini di satu sisi menjadi sebuah kebanggaan bagi kita loh. Betapa tidak masyarakat Indonesia ini tercatat sebagai masyarakat yang sangat beragam dan memiliki potensi-potensi yang sangat menguntungkan bagi terwujudnya integrasi sosial. Tentunya selama unsur-unsur bangsa Indonesia saling dapat mewujudkan yang namanya toleransi gitu ya, dan bisa mewujudkan yang namanya konsensus bersama. Kalau kita membuka kembali gitu ya mengenai kenyataan beragamnya masyarakat Indonesia nih Sobat Belajar, kira-kira pernah nggak Sobat Belajar membayangkan ya? Atau jangan-jangan Sobat Belajar sudah tahu nih, berapa ya jumlah suku bangsa di Indonesia atau etnis kita sebutnya, etnis di Indonesia kira-kira jumlah totalnya ada berapa ya Kak? Ada pendapat yang menyatakan jumlahnya sekitar 1.200 etnis atau suku bangsa loh Sobat Belajar. Ini menunjukkan bahwa jumlahnya memang sangat banyak. Makanya tidak heran kalau ada pendapat yang menyatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman etnis terbesar di dunia. Wah, membanggakan dong tentunya Sobat Belajar ya. Berbicara mengenai keberagaman juga dari sisi etnis tadi sudah kita singgung ya. Betapa Indonesia banyak memiliki keragaman etnis, bahkan mencapai hingga 1.200-an suku bangsa. Bagaimana dengan wujud keragaman yang lain? Tidak kalah penting juga nih, terdapat juga keragaman dalam aspek keyakinan atau keragaman agama. Nah, kira-kira Sobat Belajar tahu nggak ya berapa jumlah agama dan kepercayaan resmi yang diakui oleh pemerintah kita ya? Kakak yakin Sobat Belajar tahu ya. Suku bangsa sudah, keragaman agama sudah, yang tidak juga kalah penting adalah keragaman dalam hal ras. Nah, pernahkah Sobat Belajar menghitung ada berapa jumlah ras di Indonesia yang memang kita lihat sangat khas tersebar di berbagai wilayah? Dari mulai ras yang bercirikan tampak luarnya sudah Sobat Belajar tahu mungkin ya, hingga saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur, atau mungkin kita sendiri, misalkan Kak Ridwan sendiri nih menyadari berasal dari ras apa dan tersebar di wilayah mana aja. Ini membuat kita jadi sadar bahwa secara pengelompokan berdasarkan
warna kulit, bentuk fisik, ini menjadi juga bukti bahwa Indonesia memiliki keberagaman ras. Sobat belajar, berapa ya jumlah ras yang ada di Indonesia? Kalau tidak kakak salah mengingatnya, menurut Alfred Kroeber, antropolog Amerika, di Indonesia tersebar sekitar 4 macam ras. Ayo, 4 macam ras itu apa aja nih sobat belajar? Kakak yakin sobat belajar pasti sudah tahu ya. Juga tidak kalah penting mengenai keberagaman adalah di sekitar masalah keberagaman, betul, jenis pekerjaan atau profesi. Betapa masyarakat Indonesia yang sedang mengalami modernisasi dan telah juga mengalami modernisasi di beberapa bidang, melahirkan masyarakat industri yang pada akhirnya mendorong ya sobat belajar lahirnya beragam jenis-jenis pekerjaan dan keahlian baru yang semakin berkembang, semakin membutuhkan keahlian khusus dan akhirnya mendorong munculnya jenis-jenis pekerjaan baru yang menambah keberagaman profesi itu sendiri ya. Kira-kira berapa banyak ya jenis profesi juga yang dikenal di Indonesia? Wah, pastinya tidak terhitung ya sobat belajar, saking banyaknya nih sobat belajar. Apalagi yang perlu kita kaji mengenai keberagaman tidak juga kalah penting adalah keberagaman dalam masalah ideologi, keberagaman pandangan-pandangan politik yang hampir setiap 5 tahun sekali bergelut dalam yang namanya persaingan kontestasi politik nasional, misalkan dalam ajang pemilu, dalam ajang pilkada, dan seterusnya. Nah, ini menunjukkan loh sobat belajar, secara realitanya terjadi juga keragaman dalam hal politik dan ideologi di masyarakat kita ya sobat belajar. Jangan lupa juga loh sobat belajar, jumlah partai politik di Indonesia juga cukup banyak ya. Kira-kira berapa banyak jumlah partai politik di Indonesia hingga saat ini? Kakak yakin sobat belajar juga mengikutinya ya. Nah, pertanyaan besar kita adalah mengapa ya Indonesia masyarakatnya begitu beragam? Nah, kira-kira apa ya Kak penyebab keberagaman tersebut? Dan juga ini yang akan menjadi bahasan kita sebelum kita bahas latihan-latihan soalnya. Yuk kita kembangkan mengenai diferensiasi sosial. Nah, secara konsep dasarnya nih sobat belajar, kakak yakin kamu semua dari zaman kelas 11 sudah tahu ya. Ini termasuk bagian dari bahasan mengenai perbedaan yang namanya sosial, perbedaan dan pembedaan sosial yang terjadi berdasarkan kategori diferensiasi sosial menunjukkan ada pengelompokan masyarakat secara sejajar. Kalau kakak mulai dengan definisinya ya, diferensiasi sosial merupakan pembedaan anggota masyarakat secara horizontal. Jadi ibaratnya ada garis horizontal nih sahabat belajar, setiap unsur yang berbeda dipandang setara, selevel, sejajar tanpa membedakan lapisan-lapisan yang ada. Nah, pembedaan ini masih memiliki derajat atau tingkatan yang sama. Derajatnya sama semua ya sahabat belajar, derajatnya sama, tingkatannya sama. Berbeda dengan pengelompokan yang sifatnya vertikal yang kamu semua kakak yakin sudah tahu ya, yaitu stratifikasi sosial. Oke, konsep dasar kakak yakin sudah mantap semua. Berbicara mengenai konsep diferensiasi sosial juga pendapat yang kita akan gunakan dari sosiolog Indonesia, Bapak Suryono Sukanto. Beliau menyatakan bahwa diferensiasi sosial adalah bentuk variasi profesi kerja dalam masyarakat yang dianggap sebagai sebuah prestis atau prestis. Prestis ini diambil dari bahasa Inggris prestigious, artinya kehormatan. Dan juga dikatakan oleh beliau bahwa perbedaan tersebut tanpa memberikan perbedaan-perbedaan yang nyata. Jadi intinya Pak Suryono Sukanto menegaskan bahwa terjadinya perbedaan-perbedaan berdasarkan kategori diferensiasi sosial ini hanya sebatas pembedaan profesi kerja yang tidak membedakan kedudukan lapisan di antara mereka, yang sifatnya tetap ada nyata di masyarakat dan menjadi sebuah
kebanggaan dan kehormatan bagi orang yang menyandang perbedaan tersebut. Nah, tanpa bahasan ini kayaknya kurang lengkap ya Sobat Belajar, yaitu mengenai ciri-ciri diferensiasi sosial. Nah, ciri-ciri diferensiasi sosial sendiri secara umum diantaranya adalah sebagai berikut nih Sobat Belajar. Yang pertama adalah ciri fisik. Nah, setiap ada pengelompokan atau pembedaan anggota masyarakat yang berdasarkan kategori ciri fisik, itulah termasuk ciri dari yang namanya diferensiasi sosial. Contohnya misalkan manusia dikelompokkan, dibedakan berdasarkan ciri-ciri fisiknya, entah mungkin warna kulit, gitu ya, bentuk yang namanya hidung, warna rambut, warna mata mungkin, dan sebagainya. Itu menunjukkan ada indikasi pengelompokan masyarakat secara horizontal ataupun kita sebutnya diferensiasi sosial. Kemudian ciri berikutnya nih Sobat Belajar adalah adanya ciri sosial yang intinya mengacu kepada ciri yang berkaitan dengan fungsi dan peran individu dalam masyarakat. Contohnya dalam kehidupan kita, masyarakat dibeda-bedakan berdasarkan fungsinya. Dalam hal ini misalkan fungsi diwujudkan dalam bentuk profesi. Profesi yang mungkin kamu sering lihat ya, dan juga sering bersentuhan dengan profesi itu, misalkan guru, kemudian ada kepala sekolah, kemudian juga ada yang namanya profesi pedagang, gitu ya, pegawai, dokter, tenaga medis, gitu ya, dan macam-macam profesi lainnya yang sering kita temui dan kelak juga akan diterjuni oleh Sobat Belajar semua sebagai bagian dari karir yang akan kamu jalankan. Nah, keragaman profesi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dikelompokkan berdasarkan peran dan fungsinya dalam masyarakat yang dianggap semua memiliki kesetaraan dan kesederajatan. Tuh contoh dari ciri sosial ya Sobat Belajar. Kira-kira ciri berikutnya apa ya Sobat Belajar? Ini dia, ciri budaya. Bila mana masyarakat dibedakan, dikelompokkan berdasarkan perbedaan budaya yang mereka miliki, dijamin itu menjadi ciri dari pengelompokan secara diferensiasi sosial. Seperti suku, bangsa, atau etnis ini yang menunjukkan perbedaan yang namanya bahasa, perbedaan adat istiadat atau tradisi juga ya Sobat Belajar. Setelah kita membahas mengenai ciri-cirinya, berikutnya adalah jenis-jenisnya nih Sobat Belajar, atau klasifikasi dari diferensiasi sosial itu sendiri. Adapun klasifikasi diferensiasi sosial diantaranya adalah ada yang disebut kemajemukan sosial nih Sobat Belajar. Jadi ingat ya Sobat Belajar, diferensiasi sosial dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kemajemukan sosial, dan yang berikutnya adalah, nah, ini satunya lagi, heterogenitas sosial. Perbedaannya adalah sebagai berikut nih Sobat Belajar. Kalau kemajemukan sosial adalah perbedaan dalam hal ini yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan kategori, misalkan bentuk dan ciri fisik, kemudian perbedaan budaya dan tradisi, adat istiadat misalkan, atau disebutnya suku bangsa, perbedaan marga atau klan, kemudian juga perbedaan agama. Itu kategorinya pastinya disebut pokoknya dalam kerangka kemajemukan sosial. Satunya lagi nih Sobat Belajar adalah perbedaan yang disebut heterogenitas sosial. Nah, kalau gitu apa yang dimaksud dengan heterogenitas sosial adalah pengelompokan atau pembedaan masyarakat berdasarkan kategori, profesi, jenis kelamin, serta usia. Pernahkah Sobat Belajar membayangkan kenapa ya kategori-kategori ini diklasifikasi secara terpisah? Kenapa ya agama merupakan bagian dari kemajemukan dan tidak merupakan bagian dari heterogenitas sosial? Mengapa perbedaan gender, jenis kelamin dan juga profesi masuk ke dalam heterogenitas? Nah, bagaimana menurut Sobat Belajar? Kira-kira apa penyebab pengelompokan tersebut dibagi dalam dua kategori yang terpisah? Banyak tokoh yang menyatakan salah satu faktor dan penyebabnya adalah
Bila mana pengelompokan yang terjadi dalam masyarakat yang sifatnya sangat sensitif dan berunsur SARA harus dikategorikan ke dalam kemajemukan. Jadi kakak ulang ya sobat belajar, bila mana pengelompokannya dalam suatu masyarakat bisa berunsur-unsur yang sifatnya sensitif, berbau SARA ya. Suku, agama, ras dan antar golongan yang sifatnya sangat sensitif dalam masyarakat bila dibeda-bedakan secara umum, makanya masuk dikategorikan jenisnya kemajemukan. Dan ini tidak bisa dibagi secara vertikal, wajib sifatnya harus horizontal karena sifatnya sangat sensitif. Bisakah kakak bilang ras satu lebih baik daripada ras lainnya? Bisakah kakak bilang suku yang ini lebih baik dari suku yang lain? Bisakah kakak bilang agama yang satu lebih baik daripada agama yang lain? Tidak boleh. Tidak bisa, karena itu sifatnya berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya sensitif. Oleh karenanya masuk ke kategori kemajemukan. Adapun ada beberapa perbedaan yang masuk ke dalam kategori heterogenitas diperkirakan dimungkinkan oleh adanya potensi perbedaan tersebut bisa mendorong dan memicu terjadinya pembedaan ke arah vertikal. Loh kok bisa Kak? Bisa, dalam sejarahnya sobat belajar, pernah terjadi bahwa yang namanya jenis kelamin menjadi ukuran terjadinya pembedaan secara vertikal. Contohnya kalau dalam masyarakat feodal, dalam masyarakat tradisional, dalam masyarakat primitif pun dianggap jenis kelamin tertentu kedudukannya lebih tinggi. Misalkan kalau zaman-zaman purbakala, zaman praaksara, para kepala suku kebanyakan diambil dari jenis kelamin laki-laki. Kemudian jenis perbedaan lain yang juga berpotensi ke arah pembagian secara vertikal yang sobat belajar itu perbedaan usia. Perbedaan usia seharusnya tetap dianggap sama dalam kedudukan masyarakat, tetapi dalam kenyataannya kedudukan seseorang bila dilihat berdasarkan perbedaan usia bisa mendorong munculnya penempatannya secara hierarkis. Misalkan sobat belajar adalah seorang anggota keluarga di mana kamu berada, misalkan sobat belajar punya kakak atau jangan-jangan juga punya adik. Nah, secara umum terjadi pembedaan anggota keluarga, salah satunya adalah berdasarkan kategori usia. Nah, mengingat usia berkaitan dengan senioritas, maka dalam prakteknya, dalam kesehariannya sering terjadi seolah yang usianya lebih tua, lebih senior, berada pada kedudukan yang lebih tinggi dibanding usia yang lebih muda dan apalagi usia dari adik kamu yang paling muda, otomatis menempatkan posisi kakak kamu nih sobat belajar, dan satunya lagi yang paling bawah misalkan adik kamu. Itu menunjukkan ya perbedaan usia pada akhirnya bisa memicu potensi itu. Gitu ya sobat belajar, belum lagi profesi. Coba kalau kakak berikan contoh berikut nih, mudah-mudahan membuka ingatan sobat belajar. Betapa profesi, misalkan seperti yang bergengsi di masyarakat, misalkan profesi dokter ya, betul nggak? Dokter begitu mendapatkan yang namanya kebanggaan di masyarakat Indonesia. Bila mana dibandingkan dengan profesi lain, seolah-olah kedudukan dokter lebih tinggi dari profesi lainnya. Contohnya aja misalkan guru, udah gitu gurunya guru honorer. Nah ini menunjukkan pada awalnya profesi itu dipandang sama loh sobat belajar. Tapi dalam perkembangannya bisa berpotensi seolah satu profesi dianggap lebih terhormat dan lebih tinggi kedudukannya. Padahal tidak ya sahabat belajar, secara teori perbedaan profesi adalah dianggap sama. Tapi entah kenapa, karena mungkin faktor-faktor diantaranya, kekayaan yang dimiliki dari hasil pendapatan atau mungkin gaji dan upahnya, akhirnya mendorong perbedaan profesi bisa berpotensi. Nah, bila mana ada perbedaan seperti itu bisa mengarah pada potensi perbedaan secara vertikal, masuk ke kategorinya heterogenitas. Gimana sahabat belajar? Bisa dipahami ya? Satu lagi nih yang kita akan bahas sahabat belajar adalah bentuknya. Bentuk diferensiasi sosial nih yang tidak kalah penting adalah sebagai berikut. Ada diferensiasi ras, perbedaan secara ciri fisik ya sahabat belajar. Ada yang namanya diferensiasi agama. Ada sekitar 6 agama yang diakui secara formal oleh pemerintah di Indonesia. Kemudian ada beragam suku di Indonesia, sekitar 1.200 suku bangsa, keragaman diferensiasi gender, dan juga ada keragaman
profesi, dan satunya lagi nih sobat belajar, ada yang namanya disebut keragaman klan atau keluarga. Ini menjadi contoh ya, bahwa di Indonesia juga terjadi bentuk-bentuk diferensiasi sosial seperti itu secara umum. Nah, kira-kira pertanyaan besar kita di awal tadi ya, apa sih Kak penyebab kemajemukan masyarakat dan diferensiasi masyarakat Indonesia? Walaupun Kakak yakin sobat belajar sudah tahu, tapi nggak apa-apa, kita kembangkan lagi. Nah, secara umum nih sobat belajar, faktor penyebab terjadinya diferensiasi sosial di Indonesia adalah oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama adalah letak geografis. Nah, sadarkah sobat belajar bahwa letak geografis Indonesia ini khas? Nanti kita kembangkan ya sobat belajar. Yang kedua adalah kondisi geografis. Nah, berbicara mengenai kondisi geografis juga hal yang sangat perlu sobat belajar ingat. Kondisi geografis kita juga sangat khas. Seperti apa kekhasannya? Wah, nanti kita bahas ya. Berikutnya, pengaruh budaya asing. Betapa masuk dan berkembangnya unsur budaya asing menambah khasanah keberagaman masyarakat kita, entah dalam hal kepercayaan, yang namanya ras, dan juga jenis-jenis pekerjaan juga ya sobat belajar. Kira-kira apa saja? Nanti kita kembangkan ya. Berikutnya adalah perbedaan kondisi iklim dan topografi. Ayo semua membayangkan, berimajinasi ada para nelayan yang kehidupannya di pesisir pantai, ada kelompok masyarakat yang hidup di lereng gunung dan menjadi petani dan hidupnya beraspek agraris. Itu setidaknya menunjukkan bukti tersebut ya sobat belajar, keragaman profesi dan mata pencaharian. Selebihnya sekarang kita bahas secara lebih spesifik. Mengenai letak ya sobat belajar, letak Indonesia yang sangat strategis ini berkaitan dengan posisi Indonesia di titik silang jalur pelayaran dagang dunia. Nah, kalau sobat belajar amati, Indonesia berada di tepat tengah-tengah titik silang perdagangan dunia. Dari wilayah Eropa ke benua Australia, maupun dari wilayah Samudra India ke wilayah Samudra Pasifik, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Ini secara posisi geografis sangat strategis dan tentunya alhamdulillah banget nih sobat belajar, sangat menguntungkan. Selebihnya kondisi geografis Indonesia. Secara kondisi, Indonesia merupakan negara yang berbentuk kepulauan ya sobat belajar, banyak pulau tersebar. Oh ya sobat belajar, ada berapa banyak pulau-pulau di Indonesia? Wah, pastinya tidak sedikit. Setidaknya kakak pernah mendapatkan yang namanya informasi jumlah pulau Indonesia jumlahnya sekitar 13 ribuan pulau. Wah, kebayang sahabat belajar ya, bahwa negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kepulauan terbanyak dan terbesar di dunia. Keren gak tuh sahabat belajar? Dan inilah yang mendorong salah satu penyebab kenapa di Indonesia terjadi keberagaman atau diferensiasi sosial. Apalagi ya sobat belajar, yaitu mengenai faktor berikutnya adalah hubungan atau pengaruh masuknya kebudayaan dari luar. Para pendatang dari wilayah lain, misalkan pendatang dari Gujarat, India, pendatang dari wilayah Cina, pendatang dari daratan Arab, akan menambah yang namanya keragaman dalam masyarakat Indonesia, dalam hal kepercayaan, dalam hal yang namanya sistem mata pencaharian juga, dalam hal ras, dan sebagainya. Dari ilustrasi tersebut ya sobat belajar, pendatang-pendatang dari luar Indonesia misalkan digambarkan datang berkunjung misalkan ke wilayah Nusantara sambil membawa pengaruh budayanya, kepercayaannya, dan akan melahirkan proses lanjutan seperti salah satunya adalah akulturasi dan asimilasi yang diharapkan bisa kita juga membayangkan dampak-dampaknya ya. Keberagaman dalam hal apa saja misalkan. Dan selebihnya tadi seperti yang kita singgung, perbedaan yang namanya topografi, iklim yang terjadi di beberapa wilayah yang sangat beragam itu akan melahirkan misalkan salah satunya adalah sistem mata pencaharian yang sangat berbeda-beda di antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sampai sini semoga sobat belajar
bisa merenungkan ya betapa diferensiasi itu membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira kalau dirangkum secara lebih sistematis, pengaruhnya apa saja sih, Kak? Nih, bisa berdampak pada munculnya primordialisme. Wah, Kakak yakin primordialisme Mas Sobat Belajar sudah tahu ya? Sikap terlalu memegang teguh tradisi yang dibawa sejak lahir. Berikutnya ada yang namanya etnosentrisme. Cara pandang dari suatu kelompok memandang kebudayaan dari kelompok lain dengan menggunakan ukuran budayanya sendiri. Sehingga seolah-olah menganggap bahwa budayanya lah yang paling tinggi dan yang paling unggul. Satunya lagi nih Sobat Belajar adalah sektarian. Ini bisa memicu terjadinya perbedaan pandangan dalam bidang-bidang yang khas, misalkan dalam bidang politik dan fanatisme dalam keyakinan ya. Dan dalam hal ini bisa menjadi salah satu dampak terjadinya potensi konflik. Baik Sobat Belajar, secara umum contoh-contohnya pun bisa kamu ikutin ya, dari mulai perbedaan ras etnis yang namanya politik tersebut, primordialisme. Kemudian ada yang namanya etnosentrisme, sikap memandang kebudayaannya lebih tinggi dari kebudayaan lain. Dan juga satunya lagi ada sektarianisme, keragaman ideologi informal di dalam masyarakat yang diwujudkan dengan munculnya ormas-ormas di dalam sebuah organisasi atau partai-partai politik tertentu. Gimana Sobat Belajar? Sudah siap untuk kita bahas soal? Yuk kita mulai ya. Soal pertama dari soal SBMPTN yang menanyakan tentang aspek kondisi masyarakat sebagai berikut. Akan Kakak bacakan ya Sobat Belajar. Meskipun sudah lama hidup di kota, Yanti tetap lebih mengutamakan daerah asalnya. Nah, sikap Yanti tersebut kira-kira Sobat Belajar merupakan contoh adanya gejala apa ya Kak? Wah, Yanti walaupun udah nggak berada di daerah aslinya, udah hidup di kota dan sudah cukup lama, tapi lebih mengutamakan ya, sikap lebih mengutamakan daerah asalnya. Ini menunjukkan Yanti memegang teguh tradisi yang dibawa sejak lahirnya sebagai patokan dalam berperilaku. Misalkan walaupun dia udah lama tinggal di kota, masih menggunakan bahasa daerahnya, masih berkumpul dengan orang-orang yang satu daerah dan lebih mengutamakan kepentingan orang-orang yang sedaerah dengannya. Itu disebutnya adalah sikap primordialisme ya Sobat Belajar. Satu, jawabannya A. Gimana Sobat Belajar, bisa ya? Berikutnya nomor 2, tapi sebelum kita ke nomor 2 nih ada sedikit pembahasannya Sobat Belajar, bahwa primordialisme merupakan sebuah pandangan atau paham yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan maupun segala sesuatu yang ada di dalam lingkungan pertamanya. Contohnya itu dia, adanya organisasi paguyuban kedaerahan, seseorang yang mengutamakan daerah asalnya itu menjadi contoh dari terjadinya primordialisme. Gimana nomor 1 gampangnya Sobat Belajar? Lanjut yuk ke nomor 2. Nomor 2 nih Sobat Belajar, keanggotaan suatu kelompok sosial terdiri atas anggota-anggota yang memiliki latar belakang ras, suku bangsa, dan agama yang berbeda-beda. Hal itu disebut apa? Wah, ini sejalan dengan bahasan kita ya Sobat Belajar, bagian yang menunjukkan adanya latar belakang perbedaan suku bangsa, ras yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Misalkan kalau Kakak pilih jawabannya di sini, kenapa sih Kak C gitu ya? Karena faktornya gini, penyebabnya Sobat Belajar. Ketika ada suatu kelompok sosial yang saling berbeda, misalkan ada satu kelompok tertentu ya, sukunya apa misalkan ya, terus agamanya apa misalkan, akhirnya bersinggungan dalam suatu kelompok baru ketika bertemu dengan kelompok dari suku lain, Batak misalkan, yang beragama Katolik. Ketika orang yang masing-masing berasal dari kelompok berbeda, memiliki kesamaan
yang memiliki titik potong di sini, sobat belajar. Misalkan profesinya sama-sama buruh, atau mungkin profesinya guru di sekolah, atau mungkin profesi lain. Ada seorang dari suku Jawa yang beragama Islam bertemu dengan orang dari suku Batak yang beragama Katolik, dan mereka ternyata satu profesi di dalam sebuah perusahaan sama, di dalam sekolah yang sama, profesi sebagai sama-sama seorang guru, atau mungkin di sebuah industri di pabrik tertentu sama-sama seorang buruh. Ini menunjukkan bahwa keanggotaan tersebut menjadi ciri dari persilangan dari berbagai latar belakang yang berbeda ya. Dan inilah yang disebut kategorinya interseksi, atau kita sebutnya persilangan keanggotaan antar anggota dari kelompok-kelompok yang saling berbeda. Kak Ridwan di sini menjadi seorang presenter, dan kakak juga punya teman-teman atau mitra profesi yang sama tetapi berasal dari suku bangsa yang berbeda, bisa jadi agama yang berbeda. Itu menunjukkan juga terjadi proses interseksi ya sobat belajar. Itulah mengapa jawaban nomor 2 adalah interseksi. Semoga mudah ya untuk sobat belajar pahami. Yuk lanjut ke nomor berikutnya. Ini sedikit ada penjelasannya nih sobat belajar. Interseksi sendiri adalah proses persilangan keanggotaan suatu kelompok sosial dari berbagai seksi atau berupa suku, agama, jenis kelamin maupun kelas sosial yang berbeda. Tetapi dalam satu kelompok yang mengalami titik potong atau persilangan. Sehingga ini bisa mendorong semakin terwujudnya proses integrasi. Nah, bila mana menyikapi kondisi kemajemukan Indonesia agar bisa mendorong terjadinya integrasi, Kak, salah satunya adalah melalui proses interseksi ya sobat belajar. Bayangkan para wakil rakyat yang duduk di gedung DPR MPR. Nah, beliau-beliau tersebut, bapak-bapak yang terhormat itu duduk di satu tempat yang sama, gedung yang sama, berasal dari fraksi yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, bahkan tidak jarang ras yang berbeda, tetapi tetap terjalin sebuah ikatan persilangan di situ. Dan itulah yang disebut proses interseksi ya sobat belajar. Kita lanjut yuk ke soal nomor 3. Nomor 3 ada soal mengenai ketidaksamaan sosial horizontal. Wah, gampang ya, diferensiasi sosial memiliki ciri. Masihkah sobat belajar ingat ciri-ciri diferensiasi sosial yang sifatnya horizontal? Apakah adanya kesenjangan antar kelompok? Tidak ya sobat belajar, karena sifatnya horizontal tidak menyebabkan kesenjangan. Kesenjangan terjadi bila mana sifatnya vertikal. Nah, dalam hal yang sifatnya pembagian horizontal tidak ada yang namanya hambatan untuk bagi masyarakat memiliki peluang misalkan berpindah kedudukan lapisan seperti yang terjadi pada pembagian gerak vertikal di stratifikasi. Jadi yang B pun kurang tepat ya sobat belajar. Yang C tidak menunjukkan adanya tingkatan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini yang lebih fokus menunjukkan bukti adanya kesamaan secara horizontal karena setiap anggota yang ada dalam pembagian itu sifatnya sejajar atau sama levelnya ya sobat belajar. Yang C paling mantap, yang D kalau menunjukkan tingkatan itu pastinya pembagian secara vertikal ya sobat belajar. Adanya pertentangan yang tajam antar identitas sosial tidak menjadi hal yang menjadi ciri dari pembagian secara horizontal. Dengan demikian mengapa jawabannya C? Kakak yakin sobat belajar udah tahu ya. Kita lanjut yuk ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 ini menarik nih sobat belajar. Ketika terjadi perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan bentuk dari ketidaksamaan. Oke, kita yakin bahwa yang namanya perbedaan gender, perbedaan jenis kelamin, tetap dalam kondisi kesetaraan yang sama ya. Dari mulai laki-laki maupun perempuan berada pada posisi yang sama selevel. Dan ini menunjukkan bahwa pembedaan jenis kelamin menunjukkan ketidaksamaan atau perbedaan yang bersifat horizontal ya sobat belajar.
Jadi nggak boleh membeda-bedakan status seseorang berdasarkan jenis kelaminnya ya sobat belajar, karena dianggap kedudukannya sama, memiliki hak yang sama, kewajiban yang sama. Dengan demikian nomor 4, kenapa jawabannya E? Mantap ya sobat belajar. Nomor 5, berkaitan dengan bahasan kita di sekitar yang namanya penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, yang salah satunya adalah disebabkan oleh adanya kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Nah, bentuk negara Indonesia yang berbentuk kepulauan itulah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, pertanyaannya, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beberapa ribu pulau tersebut, terletak di antara dua samudra dan iklim yang berbeda, menyebabkan terjadinya apa? Tentunya menyebabkan terjadinya kemajemukan masyarakat secara umum, dan ini yang memicu terjadinya pengelompokan masyarakat Indonesia secara horizontal atau disebutnya diferensiasi sosial. Gimana bisa ya sobat belajar? Penyebab keanekaragaman Indonesia yang sifatnya majemuk tadi dari mulai kondisi geografis, letak geografis, dan juga perbedaan iklim dan topografi wilayah. Oke, yuk kita lanjut lagi ya. Sekarang ke nomor 6 nih sobat belajar. Isolasi geografis. Nah, bayangkan pulau-pulau di Indonesia terpisah satu sama lain oleh perairan. Itulah yang dimaksud dengan isolasi geografis ya sobat belajar. Nah, setidaknya isolasi geografis ini akan mendorong atau memaksa setiap masyarakat yang hidup di pulau-pulau tertentu agar melahirkan budayanya yang khas yang membedakan dengan masyarakat dari pulau-pulau lainnya. Sehingga dikatakanlah isolasi geografis yang menyebabkan kemajemukan suku bangsa dilatar belakangi oleh kondisi apa? A. Pembangunan nasional yang belum merata tidak menjadi faktor yang melatar belakangi adanya kemajemukan suku bangsa berdasarkan isolasi geografis ya sobat belajar, karena ini dikaitkan dengan masalah isolasi geografis nih sobat belajar. B. Sarana komunikasi dan transportasi yang kurang tidak menjadi penyebab terjadinya keberagaman dan kemajemukan masyarakat yang dikaitkan dengan isolasi geografis itu sendiri. Yang C, tradisi masyarakat yang kuat juga menjadi bagian dari adanya kondisi masyarakat yang berkaitan dengan masalah aspek diferensiasi. Tetapi adalah lebih hal yang paling tepat bila mana dihubungkan dengan adanya tingkat keragaman sosial yang begitu tinggi dalam kehidupan masyarakat akibat adanya kondisi letak geografis Indonesia yang begitu strategis dan juga kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Sehingga dalam hal ini isolasi geografis yang menyebabkan kemajemukan suku bangsa di Indonesia dilatar belakangi oleh kondisi adanya tingkat keragaman sosial yang tinggi akibat adanya isolasi geografis yang mendorong lahirnya perbedaan budaya, bahasa, tradisi. Gimana sobat belajar? Bisa dipahami ya nomor 6. Kemudian nomor 7. Nomor 7 nih sobat belajar adalah mengenai penggolongan, pengelompokan atau klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang dianggap sama merupakan pengertian dari apa? Ketika masyarakat dibedakan tapi tanpa membedakan kedudukannya atau dianggap sama setara, itulah yang disebut dengan diferensiasi. Betul nggak sobat belajar? Tuh nomor 7. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya sobat belajar nomor 8. Heterogenitas sosial. Nah, heterogenitas sosial nih sobat belajar sering dikategorikan dengan pengelompokan masyarakat yang sifatnya bisa berpotensi bagi munculnya pembedaan secara vertikal ya, dari mulai profesi, jenis kelamin atau gender, dan juga usia ya sobat belajar. Nah, dalam hal ini ditanyakan, heterogenitas sosial ditandai dengan adanya perbedaan apa? Wah, seperti yang tadi sudah kita singgung ya sobat belajar, diantaranya bisa ditandai oleh perbedaan profesi, gender dan juga jenis kelamin, serta usia. Dengan demikian, jadi inilah jawaban yang paling masuk ke kategori heterogenitas sosial. Nomor 8, dengan demikian sobat belajar jawabannya adalah betul yang B. Masih semangat bukan? Yuk kita lanjut lagi ya. Nomor berikutnya nih sobat belajar, nomor 9.
Pertanyaannya adalah, masyarakat majemuk memiliki potensi integrasi sosial yang rendah apabila terjadi tumpang tindih struktur sosial, yaitu. Nah, dalam hal ini sobat belajar, dampak atau pengaruh dari diferensiasi sosial bisa memicu terjadinya interseksi, proses persilangan, dan juga terjadinya proses konsolidasi, yaitu proses tumpang tindih. Maaf, ini tumpang tindih keanggotaan. Untuk penguatan. Untuk penguatan apa, Kak? Penguatan identitas bersama. Identitas bersama yang memiliki kesamaan, dan ini didorong oleh adanya upaya memperkuat identitas tadi dengan saling mengumpulkan keanggotaan yang sama dalam suatu kelompok sosial tertentu akibat adanya kesamaan yang dimiliki. Nah, ini bisa memicu terjadinya proses yang berpotensi bagi munculnya disintegrasi bangsa nih sobat belajar. Sehingga bisa dikatakan konsolidasi atau proses tumpang tindih ini bisa mendorong terjadinya disintegrasi sosial, berbeda dengan proses sebelumnya, yaitu yang kita tadi bahas adalah interseksi, proses persilangan keanggotaan masyarakat dari berbagai macam kelompok yang berbeda bisa bersatu dalam sebuah wadah sama yang bisa memperkecil yang namanya jurang perbedaan di antara anggota masyarakat yang berbeda-beda, sehingga bisa mendorong terjadinya disintegrasi bangsa. Dengan demikian nih sobat belajar, nomor 9 adalah adanya sentimen agama yang diperkuat oleh sentimen etis, itulah yang bisa mendorong setiap umat beragama dari agama yang sama untuk berkumpul pada satu komunitas yang sama, yang membedakannya dengan kelompok komunitas dari agama-agama yang lainnya. Dan inilah yang disebut konsolidasi dalam ruang lingkup masyarakat majemuk. Nomor 9, kenapa jawabannya C? Bisa dipahami ya sobat belajar. Nomor terakhir deh sobat belajar, nomor 10 nih, ada pertanyaan. Jenis ras asli orang Jepang. Nah, seperti yang mungkin sobat belajar tahu ya, bila ada pertanyaan seperti ini nih, dia kakak ini ngambil dari pertanyaan SBMPTN beberapa tahun yang lalu yang menanyakan tentang jenis ras asli penduduk Jepang. Kita tahu orang Jepang merupakan jenis masyarakat yang memiliki ciri fisik ya, secara umum bagian dari ras Mongoloid. Tetapi secara spesifik, turunan dari masyarakat dari ras Mongoloid yang ada di Jepang punya ras khusus yang disebutnya adalah orang-orang dari ras Ainu. Jadi kalau orang Jepang lebih tepatnya nggak disebut Mongoloid secara umum, tapi lebih kepada yang namanya Ainu. Tetapi perbedaannya adalah Mongoloid menjadi sebuah gambaran bahwa pecahannya adalah nanti ras kecilnya namanya ras Ainu sendiri. Tetapi pada dasarnya orang Jepang memang menjadi bagian dari ras Mongoloid secara utuh, dan pecahan dari Mongoloid khususnya bagi masyarakat Jepang itu sendiri adalah jenis ras yang namanya Ainu. Dalam hal ini kenapa kita ambil yang namanya Mongoloid? Karena secara umum ras-ras orang Asia berasal dari ras Mongoloid. Adapun ras Ainu adalah ras-ras khusus yang menjadi ciri dari orang-orang asli pribumi Jepang di beberapa kepulauan Jepang secara utuh. Nah, bagaimana sobat belajar semuanya? Semoga bahasan kita di sekitar materi populer UTBK pada kesempatan kali ini bisa menambah wawasan dan juga rasa ingin tahu sobat belajar untuk semakin termotivasi ya, semakin sering-sering latihan dan berlatih soal secara mandiri di rumah. Tetap semangat belajar buat kamu semuanya, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!